Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua telah memberikan waktunya untuk kita semua untuk belajar bersama terkait dengan budaya positif di sekolah. Kita tahu bahwa budaya positif di sekolah itu sangat penting bagi kita semua, bagi anak-anak kita. Di sini sebelum ke budaya positif tentunya banyak sekali ya budaya positif yang sudah kita laksanakan, terutama yang sudah nampak itu setiap pagi kita selalu melakukan pembiasaan mulai dari salaman bersama, kemudian 5S itu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Asmaul Husna, literasi dan sebagainya, termasuk juga sopan santun adab yang kita ajarkan pada setiap pembelajaran kita baik dalam kelas maupun di luar kelas. Baik Bapak Ibu, di sini kita mulai saja terkait dengan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Di sini budaya positif di sekolah adalah lingkungan yang mendorong perkembangan akademik, sosial maupun emosional siswa. Sementara fokusnya budaya positif di sekolah yang berfokus pada kerjasama, rasa hormat dan tanggung jawab bersama. Jadi kalau kita melaksanakan budaya positif di sekolah itu kita bersama-sama, otomatis juga mengadakan kolaborasi bersama. Tidak mungkin kalau budaya positif di sekolah ini kok kalau kita laksanakan setiap individu jelas tidak bisa, harus dengan bersama-sama. Untuk manfaat budaya positif di sekolah yang pertama adalah terkait prestasi akademik, kemudian kesehatan mental, juga pengembangan karakter. Strategi membangun budaya positif. Yang pertama adalah komunikasi terbuka, membuka jalur komunikasi antar guru, siswa dan orang tua. Jadi pentingnya untuk komunikasi terbuka, untuk membangun budaya positif di sekolah perlu adanya kolaborasi antara guru dan siswa, kemudian dari kepala sekolah juga, kemudian dengan yang utama adalah dengan orang tua. Tanpa ada kerjasama tidak akan mungkin budaya positif di sekolah itu akan terbangun. Kemudian untuk penghargaan dan pengakuan, yaitu memberikan penghargaan atas prestasi dan usaha siswa. Jadi di sini bukan berarti kita memberikan penghargaan itu harus dengan uang, yang mungkin dengan motivasi, itu juga masuk pada penghargaan atau pengakuan. Kemudian strategi berikutnya adalah pelatihan guru, menyediakan pelatihan baik bagi guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif. Kemudian praktek budaya positif di sini terkait dengan program mentoring siswa yang lebih tua membimbing siswa yang lebih muda. Kemudian melalui kegiatan ekstrakurikuler menyediakan berbagai kegiatan untuk pengembangan bakat dan minat siswa. Kemudian lingkungan inklusif yang memastikan setiap siswa menerima, merasa diterima dan merasa dihargai. Walaupun kalau lingkungan inklusif ini di sekolahan kita secara fokus belum ada ya, jadi tapi kita juga berusaha untuk memberikan pelayanan bagi siswa-siswa kita yang masuk pada inklusi itu ya. Terus kemudian bagaimana peran guru dalam budaya positif? Yang pertama, modeling siswa, guru sebagai teladan bagi siswa dalam berperilaku positif. Jadi setiap langkah kita, setiap perilaku kita menjadi teladan bagi siswa. Kemudian dukungan emosional, mendengarkan dan membantu siswa yang menghadapi masalah. Ini nanti kita bisa prakteknya melalui segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga adalah hubungan kuat, membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan siswa. Jadi kita bersama-sama dengan siswa saling mempercayai, walaupun tidak 100% percaya, tetapi kita berusaha memberikan kepercayaan pada siswa. Kemudian tantangan dan solusi. Tantangan yang kita hadapi yaitu tentang masalah disiplin, kurangnya keterlibatan orang tua dan perbedaan budaya. Ini juga menjadi salah satu tantangan bagi kita saat menerapkan disiplin positif di sekolah.
Kemudian solusinya yaitu pelatihan berkelanjutan, program keterlibatan orang tua, dan penghargaan atas keberagaman. Di sini dari paparan tadi bisa disimpulkan bahwa budaya positif di sekolah berkontribusi besar pada perkembangan secara holistik pada siswa. Kemudian yang kedua, kerjasama. Diperlukan kerjasama antar guru, siswa, orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Untuk yang kemarin yang sudah kita berusaha untuk praktekkan terkait dengan kedisiplinan atau disiplin positif di sekolah adalah praktek terkait dengan pembuatan kesepakatan kelas yang kemarin kita adakan saat waktu MPRS. Kita berusaha untuk di situ melatih anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Di sini kemarin untuk keyakinan kelas kita mencoba untuk mempraktikkan, kita memberikan penjelasan kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas. Walaupun kemarin ada beberapa yang belum paham terkait dengan keyakinan kelas, tapi kita berusaha untuk memberikan sosialisasi bagaimana sih pentingnya apa toh untuk membentukkan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu sangat penting untuk menciptakan kelas itu yang nyaman dan aman, istilahnya nyaman juga untuk semuanya untuk belajar, sehingga kan semuanya berusaha untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman saat pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, mendorong tanggung jawab. Melalui kesepakatan kelas, siswa belajar untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka dan memelihara lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian membangun kolaborasi. Kesepakatan kelas mendorong kerjasama dan komunikasi yang baik antar siswa. Ini adalah yang kemarin tentang bisa tampil pentingnya kesepakatan kelas. Yang kemarin pembentukan kelompok, kemudian identifikasi aturan atau nilai aturan yang kita rencanakan untuk kesepakatan kelas. Di sini ternyata responnya dari anak-anak yang kemarin untuk pembentukan kesepakatan kelas itu sangat antusias untuk menentukan bagaimana toh kelas saya itu nanti biar nyaman dan aman untuk pembelajaran seperti itu. Jadi ini adalah salah satu penerapan kita, usaha kita untuk menciptakan disiplin positif di sekolah kita. Mungkin itu dari paparan saya. Yang dari penjelasan terkait dengan pentingnya. Baik Bapak Ibu, demikian paparan dari saya terkait bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita yang mungkin nanti bisa menjadikan harapan atau cita-cita kita untuk bisa menciptakan lingkungan kelas yang baik, aman dan nyaman. Di sini saya ingin untuk berdiskusi dengan Panjenengan Sedoyo terkait bagaimana sih penerapan untuk disiplin positif terutama di kelas. Menurut Panjenengan mungkin ada masukan yang harus kita perbaiki dari disiplin positif yang bisa kita terapkan untuk perbaikan ke depan. Dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan satu atau dua mungkin ada kasus yang di kelasnya ada salah satu kasus yang bisa memunculkan atau menimbulkan kesepakatan kelas baru seperti itu, mungkin bisa menjadikan masukan untuk kita bersama untuk perbaikan. Mungkin dari Sinten Bu Endang,
Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Ini terkait menumbuhkan budaya positif ya Bu ya. Saya punya murid, anak itu sebenarnya punya kemampuan yang bagus di bidang matematika. Rencana saya mau saya ikutkan ke seleksi olimpiade gitu. Tapi ternyata anak ini tidak punya minat atau motivasi sama sekali. Padahal dibanding dengan lainnya, dia tuh minatnya bagus. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan budaya positif agar anak itu misalkan ada keinginan atau motivasi, ya ada greget untuk ikut ekstra matematika, maksud saya seperti itu. Itu ternyata tidak hanya satu dua, dan ini yang paling banyak itu ternyata anak laki-laki. Mungkin bisa memberikan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Endang untuk pertanyaannya. Sebenarnya saya bukan sebagai narasumber, kita harus berdiskusi bersama karena memang saya bukan narasumbernya. Ini mungkin dari saya bisa bantuan dari BK untuk penanganan secara emosionalnya mungkin lebih matang di BK. Mungkin dari BK bisa memberikan tambahan masukan terkait pertanyaan Bu Endang tadi. Ada anak yang sebenarnya memiliki kompetensi, tetapi dia itu kalau diajak tidak mau, mungkin karena malu atau tidak pede. Mungkin bisa dari dukungan dari orang tua atau bagaimana. Kalau menurut dari ilmu BK mungkin bisa untuk diterapkan. Terkait pengembangan emosi sosial emosional terkait pendidikan inklusi. Dari hasil bimtek yang saya terima kemarin, intinya dari hasil pendidikan inklusi yang saya terima dari bimtek kemarin, intinya untuk siswa yang berkebutuhan khusus, ya, diharapkan tidak ada diskriminasi dengan siswa yang lain. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Misalnya siswa tersebut, kebetulan kita di sini menerima AKB kesulitan belajar, khususnya tidak bisa membaca tulis. Nah, dari situ kita mengorek potensinya. Tidak perlu dengan wajib harus bisa baca tulis, tidak, tapi kita bisa mengorek dengan mungkin kita bisa menggali potensinya, kelemahannya, bakatnya di apa, mungkin dia ada di bidang seni atau olahraga atau yang lainnya. Nah, jadi tidak perlu memaksakan si AKB tersebut untuk bisa membaca. Nah, jadi kita bisa lebih mendalami lagi potensi anak tersebut. Mungkin ada di bidang lain, seperti mungkin dia jago voli atau jago olahraga apa, atau mungkin jago menggambar atau di bidang yang lainnya. Ya, jadi intinya di sini diharapkan tidak ada diskriminasi, semuanya kita anggap sama. Ya, anggap saja kita di sini diberi anak-anak AKB itu anggap aja seperti ya golden ticket buat kita. Ya, jadi ya kita diharapkan untuk tulus membinanya, anggap aja anak sendiri. Ya, intinya seperti itu. Kalau menurut tadi Bu Endang itu maksudnya dia itu ada kompetensi, tapi bagaimana cara secara emosional itu memberikan motivasi agar anak itu mau untuk ikut berkompetisi di bidang itu. Kalau kita melihat dari kenyataan di lapangan saja, untuk AKB kita kebetulan di sini kesulitan membaca, tidak ada terdeteksi disabilitas yang lain. Anaknya punya kompetensi, memang dalam artian adalah memiliki kelebihan, tapi dia itu untuk tergerak untuk ikut, misalkan ada olimpiade diikutkan dia nggak mau, padahal dia mau untuk membantu anak. Mungkin kita bisa menggali lebih dalam lagi, ya. Kita tanya dulu alasan dia tidak bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan untuk kemajuan akademisnya dia karena apa? Nah, mungkin bisa mungkin karena dia merasa nggak nyaman dengan materi yang diterima
bisa jadi kurangnya dukungan lingkungan sekitar juga bisa jadi. Nah, jadi untuk kompetensi yang bisa diunggulkan atau yang bisa kompetensi yang bisa di siswa motivasi intrinsiknya dia. Mungkin bisa seperti itu. Ya, terima kasih Bu Devita. Mungkin kalau saya bisa menggarisbawahi Bu Devita tadi, walaupun anak itu mampu, menurut kita mampu untuk misalkan ikut olimpiade matematika, IPS, IPA, tetapi anak itu tidak mau, maksudnya tidak mau tuh tidak tertarik itu bisa sebenarnya bisa di bidang ini, bidang itu tapi belum. Nah, kurang dukungan juga, terus mungkin kalau kita juga tidak bisa memaksa bidang. Kalau anak itu punya ilmu ini, gue kudu melu iki, aku ora seneng. Aku iso tapi aku gak seneng nek ngono. Nah, kita tetap tidak bisa memaksa dan mau gak mau kita tetap menghargai hak anak untuk berkembang. Mungkin dia lebih pilih ke IPS-nya, mungkin lebih ke IPA-nya. Mungkin seperti itu Bunda. Kalau menurutnya Bu Devita, mungkin ada teman-teman yang ada solusi terkait dengan trik bagaimana bisa membangkitkan anak itu agar istilahnya menambahi. Mungkin saya sedikit menambahkan bagaimana pentingnya mungkin siswa diberikan gambaran bagaimana dia nanti ketika dia bisa ikut itu mungkin dia bisa mendapatkan apa. Mungkin motivasi yang pertama itu mungkin ekstrinsik, yaitu kalau yang intrinsiknya mungkin dia diberi kasus yang akhirnya menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada dirinya. Jadi kasusnya itu mungkin bisa berupa dari penghargaan yang dia peroleh, nanti dia bisa mudah mendapatkan sekolah yang lebih tinggi. Itu yang pertama, itu sebenarnya intrinsik. Tapi pada akhirnya kan dia akan mendorong untuk memotivasi dia untuk lebih untuk memacu dia untuk dia ikut lomba itu. Kemudian selain itu mungkin bisa mendekati orang tuanya untuk kita bisa berkomunikasi, saling kerjasama supaya anak tadi orang tua kita beri gambaran bahwa anak itu punya potensi dan orang tua juga bisa mendorong anaknya dukungan yang lebih supaya dia menjadi anak yang punya tanggung jawab dengan potensi yang dia miliki. Maka bagaimanapun juga anak yang demikian itu dia akan membawa nama baik sekolah juga, selain juga untuk kepentingan dia sendiri, juga untuk kepentingan sekolah. Kalau memang dia juara nanti bisa nama baik sekolah juga akan terbangun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Bu Surya. Demikian mungkin Bu Endang, paling tidak kita sudah mendapatkan sedikit solusi. Jadi kalau menurut Bu Surya tadi tetap memberikan intrik, walaupun itu dari ekstrinsik dulu, tapi nanti diharapkan pelan-pelan bisa termotivasi melalui karena Bu Surya ekstrinsik dulu makanya diharapkan untuk bisa memacu dari intrinsiknya. Mungkin gitu. Mungkin ada kasus yang lain yang mungkin perlu kita bedah bersama. Mungkin kalau sekarang terkait dengan itu penerapan segitiga restitusi itu yang mungkin agak sulit Bu DBK. Mungkin banyak sekali kasus yang terkait dengan itu. Walaupun penerapannya kita sulit, tapi kita mau tidak mau memang harus belajar untuk bisa menerapkan segitiga restitusi. Mungkin ada kasus yang mungkin Bu Devita yang atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang pernah menemukan satu kasus terkait ini, Bu Wida bisa menambahkan. Mungkin kalau ada kasus dari kelasnya, mungkin dari Bu Surya
nggih, monggo. Ini juga ada kasus yang kemarin nggih. Mohon maaf saya maju lagi. Kemarin pengalaman dari kelas 9E kemarin itu ada 5 anak yang setiap kali tidak masuk sekolah, dan itu sudah berkali-kali saya ingatkan ketika saya ajak ngobrol sendiri-sendiri, tidak bersama 5 orang itu apa sebenarnya maunya. Dia sebenarnya sudah mengakui kalau itu salah, tapi dia berjanji tidak mengulang lagi, tapi kenyataannya dia mengulang lagi. Sampai akhirnya saya kan sudah pengalaman tahun sebelumnya itu sampai dikeluarkan, saya kan eman gitu. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali. Karena itu saya wanti-wanti sebenarnya anak-anak itu supaya mereka punya motivasi untuk masuk lagi. Setelah saya lihat dari latar belakang keluarganya, memang ketika saya ke sana itu memang keluarganya itu tidak peduli terhadap anak itu. Terutama kasus Hindras itu yang kalau yang lainnya mungkin masih peduli orang tuanya. Kalau Hindras itu memang dari keluarganya, kakaknya, ayahnya, ibunya sudah tidak ada. Ayahnya juga nggak punya kepedulian. Ayahnya sendiri pulangnya malam jam 1, jam 2 gitu baru pulang. Jadi anak itu juga sering pulangnya malam dan akhirnya ketiduran, paginya nggak bisa bangun. Itu yang sering kasusnya begitu. Dan anak itu juga kadang-kadang nyambi bekerja pada malam hari. Nah, kasus itu pada akhirnya saya juga belum bisa menemukan solusi yang terbaik, dan saya sudah upaya berbicara dari hati ke hati, sudah bekerja sama dengan BK, dan yaitu mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa memberi masukan dengan kasus yang demikian. Semoga untuk yang kedepannya kalau ada kasus yang demikian bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin dari BK yang kemarin sudah menghadapi Mas Hendra, ternyata Hendras ini juga masih membuat masalah di sekolah yang baru. Menurut infonya juga hampir sama, kita juga masih bertanya-tanya apakah ini nanti sembuhnya atau kesadarannya memang kita perlu waktu. Istilahnya boten walik grebyang istilahnya. Kalau menurut saya memang walaupun kita itu sudah berusaha sebesar apapun untuk dia, tapi kita juga sadar bahwa anak itu mungkin dengan berjalannya waktu dia akan menyadari sendiri. Jadi kalau kita menerapkan istilah walaupun dengan menerapkan teori apapun, tetapi kalau memang dari anaknya itu belum muncul dari intrinsiknya sendiri, juga tidak akan berhasil. Jadi memang kita perlu sabar, istilahnya untuk manennya nanti mungkin perlu proses. Ya, mungkin kita juga perlu sabar, tidak per individu. Kalau saya menilai itu beda-beda. Mungkin ada yang cepat untuk merespek, kemudian ada yang memang butuh prosesnya lama karena mungkin juga latar belakang keluarga yang seperti itu. Memang kita ya perlu dengan sabar ya. Itu mungkin yang bisa saya berikan, mungkin seperti itu Bu Devita, mungkin dari BK yang sudah banyak menangani masalah-masalah seperti Hindras dan sebagainya. Ya. Mungkin dari materi terkait dengan kebutuhan semuanya. Karena kegiatan hari ini sudah selesai. Untuk yang tidak ada kepentingan dipersilakan bisa meninggalkan sekolah. Dan untuk besok pagi kita tetap akan melaksanakan kegiatan perlombaan dalam rangka misi KUT atau merayakan KUT yang ke-79. Baik, untuk Bapak Ibu ini tadi mungkin kalau dari disiplin sekolah disiplin positif yang kita pupuk atau harus kita laksanakan di sekolah kita memang juga harus perlu proses yang panjang ya. Mungkin dari diskusi ini mungkin nanti ada tambahan yang lain bisa kita saling share bersama ya di luar diskusi pada hari ini.
diskusi terkait dengan disiplin positif. Saya ingin untuk menerima refleksi dari panjenengan sedaya, mungkin 1-2 Bapak Ibu yang memberikan refleksi untuk hari ini. Monggo, silakan Bu Nardi, monggo untuk refleksi disiplin positif untuk siang hari ini. Terima kasih. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan disiplin positif yang menjadi budaya sekolah. Memang apa ya? Kita ini menghadapi anak, namanya anak itu kompleks sekali. Yang pertama disiplin tadi. Kemudian dia mengatakan bahwa ada kesepakatan kelas dan sebagainya. Tapi kalau semuanya itu adalah butuh proses waktu panjang. Karena saya sendiri juga ada pengalaman di kelas waktu itu. Sekalinya jadi banyak faktor mengapa anak-anak kita itu seperti itu. Anak banyak tidak hadir, kadang-kadang tidak sepenuhnya itu salah kita, bukan gurunya, tapi kadang-kadang latar belakang orang tua itu sangat mempengaruhi. Karena ini suatu contoh ya. Setelah saya ada siswa kami, saya telusuri sekalinya bukan dari Bapak Ibu guru. Jadi kenapa malas ke sekolah, ada tugas tidak ada, dalam arti ada tapi tidak menangani kendala. Tapi setelah ya proses itu tadi dia 1 semester hampir, sekalinya permasalahan anak ini di orang tua. Bapaknya menganggap bahwa anak ini sudah cacat, dalam arti melakukan kesalahan sekali itu sudah dijudge, selamanya anak itu tidak pernah benar. Akhirnya segala ucapan anak ini, permintaan anak ini diabaikan, sama sekali tidak pernah ditanggapi. Inilah makanya kita sebagai orang tua, pengganti orang tua anak-anak kita. Waktu kita memang pendek, tapi makanya kita jangan sepenuhnya ke anak. Kita telusuri apa sih sebenarnya anak ini yang menjadi permasalahan anak-anak kita. Memang itu tadi butuh, dan arti intinya berarti butuh pendampingan, pembimbingan kita semua. Memang namanya karakter anak itu heterogen sekali. Kita tidak bisa seperti harapan Bu Indang tadi, bagus Bu Indang berharap anak ini betul-betul punya kemampuan lebih. Alangkah baiknya kalau bisa ikut olimpiade dan sebagainya. Berarti anak ini nanti bisa berkembang, itu harapan kita. Memang seperti itu. Tapi kembali lagi kita ke anaknya itu tadi. Kadang-kadang memang anak punya potensi tapi tidak ada kemauan untuk maju. Makanya berarti kita butuh proses untuk kita perhatikan. Nah, saya kira hanya itu aja Bu ya yang bisa saya sampaikan. Karena kita sebagai orang tua dan sudah seharusnya kita bersabar untuk mendampingi anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani untuk refleksi hari ini. Saya minta satu lagi dari Bu Ida atau Bu Lucy, monggo untuk memberikan refleksi. Monggo. Matur suwun Bu ya untuk kesempatannya. Satu, yang pertama untuk refleksi hari ini. Terima kasih karena sudah memberi asupan gizi berupa memperkaya pengetahuan kami bagaimana kita harus membangun disiplin positif pada anak-anak, mengingatkan kembali pada diri kami bahwa kita itu orang dewasa yang menjadi yang dipasrahi amanah untuk membimbing anak-anak. Terus yang kedua, bahwa disiplin itu bukan berarti kita itu mengekang anak dengan keras, tidak, tapi disiplin yang dimaksudkan di sini itu membimbing, menuntun mereka untuk mereka bisa menemukan potensi versi terbaik mereka di zaman yang serba kita sendiri kadang serba rumit, serba cepat juga ya, perubahannya serba cepat.
membuat mereka tuh menemukan versi terbaik mereka melalui berbagai aturan atau mungkin teguran, bukan untuk menjahati mereka, tapi untuk mereka itu paham akan potensi diri. Terima kasih untuk materi yang bagus sekali. Kemudian yang mungkin saya perlu titipkan bahwa bagaimanapun juga subjek dari kita berada di sekolah ini adalah anak-anak. Mereka memiliki suara. Jadi ini mengingatkan untuk diri saya sendiri supaya saya lebih mendengar apa kemauan anak-anak. Kemudian mungkin juga membimbing mereka, menunjukkan bahwa di dunia itu ini perubahannya seperti ini. Jadi kita sebagai orang tua itu hanya bisa membekali mereka dengan keterbatasan pengetahuan kita, dengan keterbatasan mungkin waktu kita juga. Mudah-mudahan harapan kita semua pasti anak-anak itu akan tumbuh lebih baik dari kita. Gitu. Itu refleksi yang bisa saya dapatkan hari ini. Ya, semoga bisa mengingat untuk diri saya sendiri. Ya, terus dulu ya. Baik, untuk Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini kita bersama telah menemukan pencerahan. Memang kita sebagai guru memang seharusnya memang sebagai penuntun, walaupun terkadang kita agak keras, tapi kerasnya bukan karena keras menjahati, tetapi mengingatkan untuk mereka untuk bisa menemukan potensi versi terbaik dari mereka. Jadi memang kita sebagai guru memang harus ada kata sabar dan sabar untuk kita motivasi pada diri kita sendiri. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama hari ini membawakan manfaat bagi kita semua, terutama untuk anak didik kita, untuk kemajuan anak didik kita, agar mereka bisa menjadi generasi yang benar-benar membanggakan orang tua, membanggakan kita, membanggakan bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dari saya mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semangat untuk kita semua.